saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya satu dalam salam kami dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Baik, saat ini mari kita tenangkan hati dan jiwa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas segala kebaikan, atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di mana kami Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini. Ampuni setiap dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kami Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan Tuhan, layanan kami hari ini ya Tuhan. Biar kami Tuhan menyenangkan Engkau dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini. Kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang turut serta hadir Tuhan. Dimanapun mereka berada pada pagi hari ini Tuhan. Bila dalam keadaan sakit mereka
bersorak memuji Engkau. Mari Engkau bebaskan jiwa kami, roh kami Tuhan. Biar pujian menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Hari ini kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya.
kumpulkan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita, firman memberkati kepada nelayan. Silakan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Biar kami bisa memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin.
Engkau Tuhan Yesus, atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan melimpah-limpah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan Yesus bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini memerdekakan setiap kami, menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, mengajar, mendidik, bahkan memperbaiki setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karenanya, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan, firman bertumbuh berakar dan berbuah dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, Saudara, saya tahu bahwa hari-hari yang kita lewati tidaklah mudah. Namun jangan mengurangi sukacita kita satu sama lain. Coba lihat kiri kanan dan berikan senyum yang terbaik, tanda bahwa kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan judul perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu boleh membaca mengikutinya di slide di depan ini. Demikianlah firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepadamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah
dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah bagi kita terbawalangi ada imani tibai mata hasaai behu nutu dema ande mangira-ngira raga wabulusuki na ya aga cituroi ba Atena Bapa fatengi kami dari Fusuda Timoteo no emoni luwalangi iya suhaleu abema Bapa mubaka turia sumusodede ande sanan resa sekeliso mafatenge Timoteo kami Bapa ngabe tedemi Bapa marong tedemi Bapa mati kekeliso ina sama salu bagotolami zabu kuri berengabale pemakau ande ya bo tu pada demi wa pamakau ade no gei ni lau de luwalangi kedadal me sodraga nasa kami banom mahunagu mau bakal kami wa guna dania ita pamakau baduhu no alua iter no miila samesa dalam beberapa ketenge Timoteo ina bo tu pada degu hewi sama mati mi ande bermeno humulus bai degu bakami mangiwa degu mano itadrai ami afoka irege feku bai rege degu bakami no to bali zaya dulu ia dae no mangabuli Timoteo bano ifa ema ke maduria seseki sana dosa bawa matimi bawa masimi adu no goyo bakal kema wale mana olive wa mindraga arwa omasi ami faluka kema si maneaga goi omasi faluka kemi daambor ira talifuse bangawale wabu dede bafamakau ande kema tirara dedema baduriami omuso dedema baba matini ande irege marasoi no auri draga ya dai asala lefari ami baba mati kezoaya Ambo 5 baba mumal hawa bulu bangandrema sawagulu keluwalangi hawa muso deda befefu nirasoi mangku naluwalangi berami bogi maeke maoi kedede ma baba ngandru kenia ina tola faila baba ita baba meneki hatia zabu baba matimi ando kekeliso fatola mo ahonoa ami bayang fulalan raga luwalangi amada basoaita Yesu weamoi faluka kemi bayang udoa soaya Yesu wa masimi nabumi bang kau masimi ni hafifu ina fahuna wa masimi adru simane kau masima kemi gei basimane ia ro demi soaya irege tiamuni rami balesine gufuna luwalangi amada bagi netelya sosuaita Yesu aweniha sinotana kenia fifu yekoboy talwalangi jaita samromo basa malua taromalinia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini, jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan. Mabali kita boiso zabufuri berwamakau salua baba orita irama ina batalifuse fefu taromai luwalangi sinobas kedade mengisahkan bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika yang telah dilayani oleh Rasul Paulus dan rekan kerjanya, dan setelah mereka terpisah akhirnya mereka rindu mendengar dan melihat bagaimana keadaan jemaat yang ada di sana. Bapak Ibu, ada satu penegasan di ayat 3 ini. Dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan. Bapak Ibu, saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan Yesus Kristus,
Tidak selamanya mengikut Tuhan itu akan semua indah, akan semua diberkati, tanpa masalah, tanpa persoalan, dan tanpa kesusahan. Malahan di sini Rasul Paulus dengan jujur berkata kepada jemaat di Tesalonika bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, kita akan diizinkan oleh Tuhan mengalami kesusahan. Dikatakan di ayat 4 ini, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepadamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan merancangkan berkat bagi setiap kita. Tetapi juga tidak akan serta-merta lalu kita tidak akan mengalami kesusahan. Bapak ibu saudara, kita lihat bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika. Apakah mereka orang yang kurang beriman? Apakah mereka orang yang kurang kasih? Apakah mereka orang yang tidak taat? Semuanya ada bagi mereka. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan apa? Ketahuilah bahwa Tuhan akan mengizinkan kita mengalami kesusahan. Di ayat 3 ini dikatakan, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kalau bahasa yang lain dikatakan, salah satu tujuan kita adalah itu. Apa namanya? Mengalami berbagai-bagai masalah. Bapak ibu, kita lihat bagaimana keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Diawali Bapak ibu ketika Rasul Paulus dan rekan kerjanya melayani jemaat yang ada di Tesalonika. Kita lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 17 dengan judul perikop di sana, keributan di Tesalonika. Dikatakan begini, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil di Tesalonika, bukan sesuatu yang mudah yang mereka hadapi. Dan tentunya karena Paulus menghadapi persoalan di sana, bukan hanya Paulus. Karena setelah mereka memberitakan Injil di sana, apa dikatakan? Bahwa mereka pun pergi setelah itu. Ayat yang 10. Tapi pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Artinya mereka tinggalkan Tesalonika. Jemaat yang ada di sana, mereka tetap kokoh di dalam iman.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau saya sampaikan bahwa Bapak Ibu mulai dari hari ini, dengarkan ini, jangan bergantung sepenuhnya kepada pendeta. Amin. Karena apa? Tuhan memberikan kita kekuatan boleh menghadapi masalah kita. Walaupun nanti di ayat ini Timotius disuruh untuk apa? Menasihati dan menguatkan jemaat yang ada di sana. Tetapi ada senggang waktu. Ada waktu kosong di mana tidak ada mereka di sana. Tetapi kita lihat bagaimana keadaan jemaat itu. Kita kembali ke 1 Tesalonika tadi. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai ayat 10. Dikatakan begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketahuilah Bapak Ibu, ternyata jemaat yang ada di sana itu mereka menjadi penurut, bukan hanya penurut Tuhan, tapi dikatakan sehingga kamu telah menjadi ayat 6 penurut kami dan penurut Tuhan. Yang artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Rasul Paulus di sana yang melayani mereka apa ya? Menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kenapa mereka menjadi penurut Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus yang diberitakan adalah firman Tuhan. Amin. Yang dia beritakan adalah kebenaran. Lalu menjadi penurut Tuhan, dan mereka menurut kepada Tuhan atau mereka melakukan firman Tuhan bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, bukan keadaan mereka baik-baik saja pada waktu itu, tapi dikatakan apa? Dalam penindasan yang berat. Ada penindasan yang berat dari orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu. Ada penindasan yang berat, tetapi mereka menerima firman dengan sukacita. Amin. Salah satu kuncinya untuk kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak ada yang goyah, lesambufuri. Kalau firman Tuhan kita dengar, kita sambut dengan sukacita. Tetapi kalau kita menyambut firman Tuhan itu dengan berkata tengah kebudawi kenia, apalagi natamani hana tarwalualanya itu bersih lauku, maka itu tidak akan menjadi sukacita buat kita. Tetapi kalau firman itu menjadi sukacita buat kita, kita sambut, kita terima, maka firman itu akan hidup dalam kehidupan kita dan berkuasa menguatkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah keadaan jemaat yang ada di sana. Mereka menyambut firman dengan penuh sukacita ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Mereka bukan cuma menerima firman dengan sukacita, tapi mereka juga menjadi apa? Menjadi teladan. Tubal ira duma-duma bani satu fifu tengah haba jemaat, tetapi Bapak Nuah apa di seluruh wilayah Makedonia, bahkan di seluruh Akaya dikatakan. Berikutnya ayat 8, karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi semua tempat tersiar kabar tentang apa? Tentang imanmu. Orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan tersiar di mana-mana. Kabar tentang iman mereka itu tersiar. Wih, agak mulai pamati dan hadap. Bapak Ibu, kita berharap bahwa suatu saat juga orang mengatakan bahwa agak mulai pamati raniha jemaat ISC. Amin. Nah, yang berikutnya ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala. Ada pertobatan yang luar biasa. Mereka tinggalkan berhala-berhala untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Mereka tinggalkan berhala dan mereka melayani Tuhan. Bapak Ibu, ini keadaan jemaat yang ada di Tesalonika.
Pertama tadi dikatakan bahwa mereka menyambut firman dengan sukacita. Mereka beriman kepada Tuhan. Amin. Mereka bertobat dan mereka melayani Tuhan. Benar enggak? Ini firman Tuhan menjelaskannya. Lalu di ayat yang di pasal 3 ini dikatakan apa? Benar, kesusahan sudah terjadi atas kita. Halo? Jangan berpikir kalau kita kuat iman kita, Anda bebas dari masalah. Karena tujuan utama hidup kita bukanlah berkat Tuhan. Bapak Ibu, coba di-stir sekarang pikiran kita bahwa tujuan hidup kita bukan supaya semata-mata kita diberkati. Tapi tujuan utama kita apa? Kita ada bersama Yesus dalam kerajaan surga. Amin. Kita ada bersama Yesus. Kalau tujuan utamanya diberkati, saya pastikan Anda pasti kecewa. Tetapi kalau tujuan utama kita adalah Tuhan Yesus, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Allahku kan mencukupkan keperluanmu. Tuhan juga akan melakukan itu bagi kita semua. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Tapi ketahuilah bahwa kesusahan itu ada supaya apa? Tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan begini bahwa jemaat itu mengalami kesusahan, ini bukan kesusahan biasa. Saya baca kembali di ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ini kesusahan-kesusahan ini ayat ke-3. Kesusahan-kesusahan. Ini bagian ini. Itu kalau bahasa aslinya itu akan tentu imane tilipsis ini. Dan diartikan dengan 4 arti. Bahasa Inggris tapi dakwil wahamanu. Yang pertama, persekusi. Dakwilwahannya persekusi, yang artinya bahwa penganiayaan secara sistematis yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu dan kelompok lainnya. Artinya bahwa jemaat yang ada di Tesalonika itu, kesusahan yang mereka alami, mereka mengalami persekusi. Asli si utaromo ya adalah mana so niakini sola persekusi adalah aniaya. Karena apa? Kadang-kadang dipersekusi karena ras, karena agama, karena suku dan lain sebagainya. Waktu itu mereka mengalami hal ini. Dan saya percaya bahwa hal ini belum kita alami. Kita belum dipersekusi. Belum ada yang menganiaya kita karena iman percaya pada Tuhan. Selain daripada persekusi, arti yang lainnya adalah penderitaan. Penderitaan ini dalam banyak hal. Bisa menderita karena keperluan kebutuhan, bisa karena menderita, bisa itu penyakit, bisa menderita karena tekanan sosial dan lain sebagainya. Selain daripada penderitaan adalah distress, kesulitan hidup terjadi. Dan arti yang ketiga yang diterjemahkan adalah tribulation, kesengsaraan. Artinya bahwa kenapa diulang, kenapa bukan hanya kesusahan, tetapi diulang ini kesusahan-kesusahan yang artinya susahnya itu banyak, bukan cuma satu. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau hari ini kita ibadah kepada Tuhan, hari ini kita percaya kepada Tuhan, tetapi banyak kesusahan yang kita alami. Jangan heran. Itu bukan karena Tuhan tidak baik,
tapi Tuhan baik pada Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi begini, kenapa saya perlu sampaikan ini? Jangan cuma kita bersuka cita kalau kita diberkati oleh Tuhan. Misalnya usaha kita lancar. Bayangkan Bapak Ibu, ini saya ada kesaksian. Dan kemarin itu libur ya. Jadi hari Kamis saya beli pisang. Rencana ya karena libur mau jualan, bikin kue. Saya pergi ke pasar pagi beli pisang. Dan saya ambil, dibilang yang penjual itu, saya bilang masih bagus ya, bagus Pak. 3 sisir pisangnya 10.000 aja lah, murah ya. Di rumah negeri itu harus 10.000. Udah hari Jumat, hari Kamis saya udah posting di media sosial, besok keripik, kue, kolping, liling home, silakan di order. Pagi-pagi saya bilang sama ponakan saya di sini, potong dulu pisang itu, hitung berapa banyak, biar tahu kita berapa loyang kita bikin. Udah, mungkin dia kerjakan. Belum selesai dia kerjakan, saya ke belakang. Saya bilang, bagaimana? Dia bilang, hadiah kaya tak ada nohor buyu-buyu. Ternyata nggak bisa dipakai, satu pun nggak ada yang bisa dipakai. Karena pikiran saya kalau pisang raja itu, Bapak Ibu, enoai terbulimia, keras dagingnya, tapi daging bagus, tak bagus. Beda mereka pisang kepok. Nah, itu belinya ada saya buyu nih. Tak bagusnya. Tapi kenapa semua buyu-buyu nih? Akhirnya saya bilang, sudahlah kita kasih makanan ayam. Lebih lama dulu kita. Ternyata ayam aja nggak suka. Akhirnya batal, tidak jadi bikin kue. Kemarin juga libur, batal, tidak jadi bikin kue. Oh semua itu ada mama beragam ini malam malu bangunan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hal seperti itu Tuhan Tuhan izinkan kita alami. Gak ada masalah, gak usah bersungut-sungut, gak usah marah. Ditanya Ibu Gembala, emang berapa pisang itu kemarin dibeli? Gak apa-apa lah, cuma 10.000 kok. Ya 10.000 kan duit juga ya. Kenapa gak dicek dulu? Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Bersuka cita aja. Amin. Jangan baru bersuka cita bagus, laku kuenya banyak, dapat duit sampai 500 ribu. Puji Tuhan. Begini pun gak apa-apa lah. Bersuka cita saja. Amin. Coba lihat kiri kamu dulu lah. Kasih senyum yang baik-baik. Amin Bapak Ibu. Makanya diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan, aku udah bilang lo dari dulu, nanti kita mengalami kesusahan. Benar kan? Terjadi kan? Nah itu. Mungkin kalau kita pakai bahasanya begitu. Nah itu kan terjadi kan? Ada orang demi, ya lo demi, buya tahu kan? Jadi kalau ada yang bilang di sini, Pak Pendeta, kenapa semakin dekat kepada Tuhan saya? Karena mana rider, bagus itu. Iya bagus. Pokoknya wisosa berfuri. Selama kita kuat, berkahnya juga akan mengalir luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya yang menjadi pamarut itu daya dari hewi saya bui abu bui tafuri, hewi saya bui so zabufuri. Imane mangawasi dua nemege mangawasi dua iwal. Bama patengi kami dari Fusuda Timoteo, noe lo balani ya suhaleo, abema baba mubaka tulia sumusuda de adesa ke Kristo. Ma patengi Timoteo kami baba ngabee itu demi. Maksudnya bang abe itu di sini tidak abe itu, tinggal ini abe itu ya. Tetapi dalam arti abe itu bukan lama nih kulo duduk harak ini ada bukan yang buruk ya tidak. Tapi menguatkan hatimu. Inar arro tuh dan bahwa mati kalau lain. Memang tadi saya bilang ini bahwa jangan berharap terus kepada pendeta. Tetapi ada kalanya memang kita butuh nasihat, kita butuh penguatan. Maka dari itu ketika Bapak Ibu juga butuh penguatan, gak ada masalah kita berdua bersama.
Hanya jangan jadi jemaat yang cengeng. Amin. Jangan jadi jemaat yang cengeng. Yang artinya bahwa apa? Hadapi saja, tetapi tetap berpegang kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-8 dikatakan sekarang kami hidup kembali. Karena setelah dibawa oleh Timotius kabar itu, dia kembali kepada Paulus, dia bawa kabar jemaat di sana tetap kuat di dalam iman. Dan dikatakan apa? Asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Kenapa dikatakan asal saja kamu teguh berdiri? Ini supaya tetap kokoh dan tidak boleh goyah. Maka masalah pasti berlalu. Walaupun ada masalah yang lain, gak apa-apa. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang akan yang lain. Dalam kesusahan pun, dalam penderitaan pun, dalam kesulitan pun kita alami, biarlah tetap melimpah-limpah kasih kita seorang kepada yang lain. Itulah yang bisa membuat kita tetap teguh dan tidak goyah di dalamnya. Jangan berjalan sendiri-sendiri saja. Kita butuh persekutuan. Ketika ada persekutuan, bersekutulah sehingga kita semakin saling dikuatkan satu sama lain. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 13. Ini penting sekali. Kiranya dia menguatkan hatimu. Artinya bahwa sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan sendiri adalah sumber kekuatan kita. Saya pernah kasih contoh Bapak Ibu, kalau HP kita ini lowbat, nggak ada baterai, dicas, terhubung dengan arus, lalu dia kuat kembali. Tetapi saya mau berkata begini, jangan tunggu sampai lowbat hidup kita ya, baru dicas. Jangan bilang, Pak kalau sering dicas soak nanti baterainya, karena Anda bukan baterai. Tapi kita adalah orang-orang milik Tuhan. Tetaplah terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sehingga apapun masalah kita boleh hadapi. Bahkan bukan hanya kita boleh menghadapi masalah, dikatakan kita tidak bercacat, kita tidak bercela. Ketika Tuhan datang, kita berbahagia karena kita didapati tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, jangan ada seorang pun yang goyang imannya karena kesusahan. Boiso jam ngufuri berba makau. Nataro tutuda bamatita ke Kristo. Yakinita bahwa ia sumber babul sambil kita babul di dalam menghadapi segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang pemain musik di depan. Kita mengangkat pujian tadi yang di awal tadi, mengiring Tuhan. Bapak, kau mengenalku. Lagu yang pertama tadi,
Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita ambil satu keputusan hari ini, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, apapun persoalan kita, Tuhan adalah satu-satunya harapan dan tujuan hidup kita. Bapak, Engkau mengenalkan Siapa
setia. Datanglah kepada Tuhan, bawalah di hadapan Tuhan setiap pergumulan, setiap masalah yang sedang kita hadapi. Maka Ia, oleh belas kasih-Nya, Ia akan menguatkan setiap, Ia akan melimpahkan kekuatan-Nya bagi setiap orang yang mencari. Terima kasih. Kami percaya bahwa kuat kuasa-Mu itulah yang menguatkan kami untuk tetap percaya kepada Yesus.
Pengharapan kami hanyalah Engkau. Kekuatan kami hanyalah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Kami tahu bahwa kami semua yang hadir ini tidak ada yang menginginkan kesusahan menimpa kehidupan kami. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan itu kami alami, kami percaya Tuhan menguatkan kami untuk kami melewatinya. Dan kami percaya Tuhan bahwa oleh kekuatan yang Tuhan berikan, kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kebenaran firman. Kami yakin Tuhan, setelah firman Tuhan diberitakan, maka tidak ada satupun yang goyang imannya karena masalah, karena kesusahan yang terjadi. Karena kami tahu ada Tuhan yang beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, sungguh luar biasa firman yang telah kita dengarkan pada siang hari ini, biar menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, saat ini kita kembali kumpulkan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita, suka-suka